Pernahkah Anda menyadari bahwa kekuatan tubuh Anda perlahan berkurang tanpa peringatan? Tiba-tiba Anda kesulitan bangkit dari kursi, kesulitan mengangkat tas belanja, atau menyelesaikan pekerjaan rumah yang dulu terasa ringan. Percayalah, ini bukan hanya soal kelelahan biasa. Fenomena ini disebut sarkopenia, yaitu hilangnya massa dan kekuatan otot secara bertahap, khususnya setelah usia 50 tahun. Ini jugalah alasan utama banyak orang lanjut usia akhirnya mengalami keterbatasan mobilitas, bahkan harus dirawat di panti jompo. Namun, yang mengejutkan adalah, proses ini seringkali diperburuk oleh makanan-makanan yang tampaknya sehat. Bahkan ada yang berasal dari sayur dan buah yang sering Anda santap. Kali ini, kita akan membahas pembunuh diam-diam yang bisa melemahkan otot Anda tanpa Anda sadari. 1. Karbohidrat olahan. Penjelasan ilmiah dan mudah dipahami tentang bagaimana karbohidrat olahan bisa diam-diam merusak massa otot Anda seiring bertambahnya usia, terutama saat memasuki usia tua. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan karbohidrat olahan. Karbohidrat olahan adalah karbohidrat yang telah melalui proses industri, sehingga kehilangan sebagian besar serat, vitamin, dan mineral alaminya. Contoh umum, makanan karbohidrat olahan ini seperti roti putih, pasta putih, dan biskuit manis atau asin. Meski tampak tidak berbahaya dan sering dianggap sehat, dalam jumlah kecil, makanan ini punya efek jangka panjang yang merugikan kesehatan otot. Mengapa karbohidrat olahan bisa merusak otot? Pertama, makanan olahan bisa meningkatkan gula darah dan insulin. Karbohidrat olahan cepat dicerna, menyebabkan lonjakan gula darah, memicu lonjakan insulin. Jika terjadi terus-menerus, tubuh jadi resisten insulin. Penting Anda ketahui, resisten insulin bukan cuma soal diabetes. Ia juga menghambat kemampuan tubuh untuk membangun dan mempertahankan otot. Kedua, karbohidrat olahan ini bisa meningkatkan peradangan atau inflamasi kronis. Studi menunjukkan, konsumsi tinggi karbohidrat olahan terkait dengan peradangan tingkat rendah kronis. Ini mempercepat kehilangan massa otot atau sarkopenia, penuaan jaringan otot, dan bisa menimbulkan gangguan regenerasi otot setelah cedera atau latihan. Apa dampaknya karbohidrat olahan ini di usia tua? Dampak pertama, penurunan massa otot. Mengakibatkan berkurangnya kekuatan. Risiko jatuh saat beraktivitas meningkat. Dampak kedua, metabolisme melambat. Bisa mengakibatkan berat badan naik, lemak bertambah dan otot berkurang. Dan dampak ketiga, kualitas hidup menurun. Akibatnya, sulit bergerak, cepat lelah, dan kurang mandiri. Solusi sehat yang bisa dilakukan untuk mengatasi karbohidrat olahan ini, seperti ganti roti putih dengan roti gandum utuh. Pilih pasta whole grain, quinoa, atau nasi merah untuk mengganti pasta putih. Batasi konsumsi biskuit, ganti dengan kacang-kacangan atau buah segar. Perbanyak protein seperti telur, ikan, ayam, tahu, tempe, dan latihan kekuatan, seperti angkat beban ringan, atau resistance band. Karbohidrat olahan bukan musuh utama, tapi bila dikonsumsi berlebihan, dan menggantikan makanan padat nutrisi, bisa diam-diam mempercepat penghancuran otot Anda, terutama di usia lanjut. Pilihan makanan hari ini, menentukan kekuatan otot Anda ke depannya. 2. Jus buah, dan buah olahan tinggi fruktosa. Berikut adalah penjelasan ilmiah namun mudah dipahami tentang bagaimana jus buah dan buah olahan tinggi fruktosa yang sering dianggap sehat, diam-diam bisa mempercepat kerusakan otot Anda, terutama saat usia bertambah. Ketahui dulu, apa alasannya? Kenapa jus dan buah olahan dianggap sehat? Alasan pertama, terbuat dari buah. Alasan kedua, sering diberi label tanpa gula tambahan. Dan alasan ketiga, mengandung vitamin dan antioksidan. Tapi sayangnya, di balik itu ada masalah besar.
seperti kandungan fruktosa yang tinggi dan hilangnya serat alami. Apa masalahnya dengan fruktosa tinggi? Pertama, fruktosa tidak sama dengan glukosa. Fruktosa adalah jenis gula alami yang ditemukan dalam buah. Tapi, ketika dalam bentuk jus atau buah olahan, seperti buah kaleng, smoothie kemasan, selai, fruktosa masuk dalam jumlah besar. Fruktosa diproses di hati, bukan digunakan langsung oleh otot seperti glukosa. Jika fruktosa berlebih, hati akan mengubahnya jadi lemak, termasuk lemak di otot yang merusak fungsi otot. Kedua, fruktosa dan peradangan. Konsumsi fruktosa tinggi terbukti meningkatkan inflamasi kronis, menghambat pemulihan otot, dan dapat mengurangi produksi hormon anabolik seperti IGF-1, penting untuk pertumbuhan otot. Dan ketiga, hilangnya serat sama dengan lonjakan gula. Dalam jus, serat buah alami hilang akan menyebabkan gula cepat diserap tubuh. Lonjakan insulin akan menyebabkan potensi resistensi insulin jangka panjang. Dan akan menyebabkan gangguan sintesis protein otot. Apa dampaknya pada otot di usia tua? Dampak pertama, penurunan massa otot atau sarkopenia lebih cepat. Dampak kedua, lemak otot bertambah, akan mengganggu kekuatan dan fungsi otot. Dan dampak ketiga, tubuh sulit meregenerasi sel otot setelah cedera atau beraktivitas. Contoh produk yang perlu diwaspadai. Jus buah kemasan, meskipun bertuliskan 100% buah. Smoothie siap minum. Buah dalam sirup. Selai buah, tinggi gula. Dan minuman detoks buah instan. Solusi cerdas yang bisa dilakukan untuk mengatasi jus buah dan buah olahan ini seperti makan buah utuh, bukan dalam bentuk jus. Hindari buah kalengan yang mengandung sirup. Pilih camilan buah kering, tanpa tambahan gula, dengan porsi terbatas. Dan imbangi dengan asupan protein berkualitas, dan latihan fisik rutin. Jus buah dan buah olahan tinggi fruktosa, terlihat sehat, tapi jika dikonsumsi rutin dan berlebihan, dapat merusak kesehatan otot Anda secara perlahan terutama di usia lanjut. Pilihan yang tampak sehat, belum tentu mendukung kekuatan dan vitalitas Anda. Pembunuh diam-diam yang bisa melemahkan otot Anda, ketiga, adalah daging olahan. Apa itu yang dimaksud dengan daging olahan? Daging olahan adalah daging yang telah diubah melalui proses pengasapan, pengawetan, atau penambahan bahan kimia, seperti nitrat dan natrium. Bagaimana daging olahan bisa merusak otot? Pertama, daging olahan tinggi sodium dan bahan kimia tambahan. Daging olahan mengandung natrium dalam jumlah tinggi serta senyawa seperti nitrat, nitrit. Ini dapat menyebabkan stres oksidatif, bisa merusak sel-sel tubuh, termasuk sel otot. Peradangan kronis akan mempercepat kerusakan jaringan otot. Penyempitan pembuluh darah bisa mengganggu aliran nutrisi dan oksigen ke otot. Kedua, daging olahan dapat mengganggu mikrobioma usus. Kandungan pengawet dan lemak jenuh dalam daging olahan dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di usus. Ini berhubungan erat dengan menurunnya penyerapan nutrisi, imunitas tubuh melemah, dan penurunan fungsi metabolisme. Ketiga, kualitas protein yang tidak optimal pada daging olahan. Meskipun tinggi protein, daging olahan tidak menyediakan asam amino dan mikronutrien sebanyak daging segar. Asam amino seperti lesin sangat penting untuk memicu sintesis protein otot dan memperbaiki jaringan otot setelah aktivitas fisik. Kekurangan asam amino mengakibatkan tubuh gagal membangun atau mempertahankan massa otot secara optimal. Apa dampaknya di usia tua? Sarkopenia atau penyusutan otot terjadi lebih cepat. Kehilangan kekuatan dan keseimbangan tubuh. Peningkatan risiko penyakit kardiovaskular yang makin memperparah hilangnya otot. Dan
penurunan kualitas hidup dan kemandirian. Apa solusi cerdas yang bisa dilakukan? Ganti daging olahan dengan daging segar, seperti ayam kampung, ikan, sapi tanpa lemak. Kombinasikan dengan protein nabati, seperti tahu, tempe, kacang-kacangan. Minimalkan konsumsi makanan tinggi pengawet dan sodium. Lakukan latihan kekuatan dan asupan protein cukup setiap hari. Daging olahan memang praktis dan mengenyangkan, tapi di balik kandungan proteinnya tersimpan risiko peradangan, stres oksidatif, dan gangguan otot. Di usia lanjut, konsumsi rutin daging olahan bisa diam-diam mempercepat hilangnya kekuatan otot dan vitalitas tubuh. Pembunuh diam-diam yang bisa melemahkan otot Anda yang keempat, yaitu bayam mentah. Penjelasan mengejutkan, namun berdasarkan sains tentang bagaimana bayam mentah, yang sering disebut sebagai sayuran super dan simbol makanan sehat, dapat diam-diam merusak otot Anda seiring bertambahnya usia, jika dikonsumsi secara berlebihan dan tanpa persiapan yang tepat. Superfood dengan sisi gelapnya, bayam kaya akan zat besi, magnesium, vitamin K, A, dan C, serta antioksidan, seperti lutein. Namun, jika dikonsumsi mentah secara berlebihan, bayam bisa membawa risiko tersembunyi bagi kesehatan otot dan metabolisme tubuh, terutama pada lansia. Masalah utamanya, kandungan oksalat tinggi. Apa itu yang dimaksud dengan oksalat? Oksalat atau asam oksalat adalah senyawa alami yang ditemukan dalam bayam, terutama saat mentah. Masalah yang akan timbul, seperti oksalat mengikat kalsium di dalam tubuh, membentuk kristal, sehingga tidak bisa diserap, mengganggu penyerapan mineral penting lainnya, seperti magnesium dan zinc. Apa risiko pada usia lanjut? Lansia cenderung sudah mengalami penurunan penyerapan nutrisi. Jika ditambah asupan oksalat tinggi dari bayam mentah, akan mengakibatkan risiko gangguan otot dan tulang makin besar. Ginjal juga bekerja lebih keras membuang oksalat. Ini akan meningkatkan risiko batu ginjal. Apa solusi sehat yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini? Rebus atau kukus bayam sebentar, atau blanching. Ini bisa mengurangi kadar oksalat hingga 30–87%. Variasikan sayuran hijau, seperti selada air, kale, brokoli, pakcoy, dan lain-lain. Kombinasikan dengan makanan tinggi kalsium, seperti susu, ikan teri, tahu, agar penyerapan tetap optimal. Dan, jangan konsumsi bayam mentah setiap hari dalam jumlah besar. Bayam tetap bergizi dan bermanfaat, tapi konsumsi dalam bentuk mentah secara berlebihan justru bisa menjadi penyabotase otot Anda, terutama di usia tua. Oksalat yang tinggi menghambat penyerapan mineral penting bagi otot, yang berujung pada penurunan kekuatan dan fungsi otot secara diam-diam. Bahkan, makanan yang terdengar sehat bisa menjadi musuh dalam diam, jika dikonsumsi secara salah. Jadi, apakah Anda pernah merasa kehilangan tenaga tanpa alasan yang jelas? Jika pernah, tulis jawaban Anda di kolom komentar. Itulah pembunuh diam-diam yang bisa melemahkan otot Anda tanpa Anda sadari. Dipersembahkan oleh Kunci Sehat Official. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu video selanjutnya. Tolong jangan lupa untuk berkomentar, like, subscribe, share dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih.